Kenapa kok kerja keras equal success itu adalah abundance block? Yang pertama, seperti yang kita bahas, kerja keras itu vibe-nya nggak positif kok. Siapa orang yang suka kerja keras? Emang ada orang yang suka kerja keras? Kerja keras tuh vibrasinya rendah. Dan soul kita, jiwa kita turun ke muka bumi ini bukan untuk pengen kerja keras. Ya, mereka nggak pengen kerja keras. Ketika kita punya keyakinan untuk sukses harus kerja keras, artinya kita perlu konstan kerja keras kan gitu. Nah, sedangkan kerja keras itu sesuatu yang kita nggak suka. Jadi makanya ini tricky. Halo teman-teman kedamaian.id, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Mansuri dan masih bersama Mas Duyan Anggara ini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yeay, ini kita syuting hari yang beda ya, karena saya ganti baju dan memang beda ini hari ya. Mas Angga pakai baju timnas ini sepertinya. Ini tapi bukan Indonesia. Ada pertandingan, Mas? Bukan ada pertandingan kan, Mas? Enggak sih, cuman aku tadi pakai kaos timnas ya. Karena punya. Oke. Enggak, karena kaosnya bagus, jadi aku suka. Jadi menurutku salah satu jersey yang sangat bagus tuh jersey timnas Indonesia. Jadi iya sih, dipakai. Daripada tetangga sebelah ya. Tetangga siapa? Betul. Oke. Kembali ke laptop kita. Oke. Jadi gini Mas Angga, kita kemarin berbicara bahas tentang abundance block ini ya Mas ya. Nah, mungkin ini jadi lebih mengkerucut ya. Kita mau bahas tentang abundance block. Jadi apa sih Mas kira-kira yang masalah banyak didapetin sama teman-teman gitu ya tentang abundance block gitu. Oh, apa abundance block yang paling banyak orang punya gitu ya maksudnya? Yes, yang most common abundance block gitu ya mungkin ya. Yang paling umum dirasain sama orang-orang gitu. Oke. Ada banyak sebenarnya abundance block. Abundance block itu ada banyak kategorinya, Mas Teguh. Jadi ada banyak kategorinya, terus ada banyak jenisnya. Ada yang abundance block yang berbasis ketakutan, ada yang ada cross purpose, itu juga abundance block gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin apa yang paling banyak orang punya, itu paling nggak ada 9 yang paling umumnya orang punya. Ya. Ada 9 yang paling umum orang punya. Jadi 9 ini dari semua kategori. Sebenarnya ada banyak kategori, ada 5 atau 6 kategori tentang abundance block. Dan dari 5 itu ada banyak turunannya. Tapi yang paling banyak orang punya itu ada 9. Nah, yang pertama yang paling umum orang punya itu adalah keyakinan tentang kerja keras sama dengan sukses. Nah, ini yang paling banyak orang punya. Jadi Mas Angga juga kemarin kan sempat juga sampai ini gitu kan, kerja keras sama dengan betul. Dan ini kan sesuatu yang kayaknya bener ya, tapi kok abundance block? Mungkin teman-teman berpikir gitu, kok bisa kerja keras itu abundance block? Nah, nanti kita bahas yang lain, tapi kita selesaikan yang pertama dulu. Nah, terus kalau kita nggak kerja keras, terus gimana caranya biar bisa sukses kan gitu? Mungkin ada teman-teman yang mungkin kepikiran gitu. Nah, sama saya dulu juga berpikir begitu kan gitu ya. Nah, kenapa kok kerja keras equal success itu adalah abundance block? Yang pertama, seperti yang kita bahas, kerja keras itu vibe-nya nggak positif kok. Oke. Siapa orang yang suka kerja keras? Emang ada orang yang suka kerja keras? Kalau bisa kerja nyantai, ya. Iya, kalaupun dia bilang saya ini pekerja keras gitu, tapi juga sebenarnya dia vibe-nya nggak positif lah. Kerja keras tuh vibe-nya nggak asik. Gitu. Vibe-nya nggak asik. Jadi kerja keras tuh vibrasinya rendah. Dan soul kita, jiwa kita turun ke muka bumi ini bukan untuk pengen kerja keras. Ya, mereka nggak pengen kerja keras. Nah, jadi yang pertama itu kerja keras tuh vibes-nya nggak menyenangkan. Sehingga ketika kita punya keyakinan untuk sukses harus kerja keras, artinya kita perlu konstan kerja keras kan gitu. Nah, sedangkan kerja keras itu sesuatu yang kita nggak suka. Jadi makanya ini tricky. Nah, problemnya adalah kalau kita meyakini untuk sukses harus kerja keras, tantangannya cuma satu. Ketika ada hari di mana tidak memungkinkan kita untuk kerja keras, maka kita menganggap kita mengkhianati kerja keras. Ketika kita menganggap kita mengkhianati kerja keras, kita menganggap kita tidak layak untuk sukses. Akhirnya beneran terjadi. Jangan-jangan aku nggak sukses karena sekarang saya punya anak. Jangan-jangan aku nggak sukses karena misalnya Teguh punya bisnis gitu ya. Bisnisnya lagi maju-majunya, tiba-tiba orang tua ada yang sakit, sehingga Teguh harus nemenin orang tua gitu, ngerawat orang tua. Betul. Sehingga waktumu untuk kerja itu kan berkurang jauh. Karena kalau Teguh meyakini sukses itu harus dengan kerja keras, maka
Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Teguh akan merasa, wah habis ini bisnisku pasti turun, habis ini pasti omsetnya drop, dan benar omsetnya akan drop karena apa yang kita yakini itu adalah kebenaran gitu. Nah makanya kerja keras sama dan sukses itu jadi abundance block. Kedua, jarang ada orang yang merasa sudah kerja keras gitu. Banyak orang merasa kayaknya tahun ini aku masih belum cukup kerja keras deh. Mas Teguh, oke. Teguh menurut Teguh tahun lalu 2024 itu udah kerja keras atau kayaknya masih banyak nyantainya gitu? Betul, masih banyak nyantainya gitu. Banyak nyantainya. Artinya kalau Teguh menganggap untuk sukses harus kerja keras, berarti Teguh menganggap ya wajar aku nggak sukses kan, aku nyantai kan gitu. Nah, pertanyaannya harusnya gimana dong? Kan itu pertanyaannya pentingnya kan harusnya gimana? Kalau gitu untuk sukses gimana? Kok kerja keras? Kalau nggak kerja keras terus gimana dapat duitnya gitu? Kan mungkin teman-teman begitu. Nah, ada satu hal yang sangat menarik yang aku pelajari dari beberapa guru, salah satunya dari Ken Honda juga, dari beberapa guru yang lain gitu ya, bahwasanya untuk sukses itu kuncinya satu, Mas Teguh. Untuk sukses itu kuncinya kamu harus sangat jago di bidang itu. Apapun. Expert ya. Betul. Iya, kalau Teguh pengen jadi gitaris yang bayarannya mahal, berarti Teguh perlu jadi gitaris yang jago, yang handal. Kalau Teguh mau jadi marketer yang bayarannya mahal, maka Teguh harus jadi marketer yang jago. Kalau mau jadi pemain bola dibayar mahal, berarti perlu jago sebagai pemain bola. Apapun profesinya. Kalau kita mau nyanyi dibayar mahal, kita perlu jago. Nah, artinya kita dibayar mahal kalau kita sangat jago di satu bidang. Nah, gimana cara kita supaya kita jadi sangat jago di satu bidang? Betul. Cara supaya kita sangat jago kan menujunya kerja keras, Mas. Betul. Nah, apa yang membedakan ada antara orang yang kerja keras sama yang nggak kerja keras gitu. Nah, yang membedakan adalah untuk menjadi sangat jago di satu bidang, Teguh harus mencintai apa yang Teguh kerjakan. Love what you do so much. Nah, karena kalau kamu sangat mencintai pekerjaanmu yang kamu kerjakan, apapun itu, maka yang pertama kamu jadi jago. Yang kedua, kamu akan menemukan namanya flow. Mengalir Flow itu ketika irisan antara jago dan cinta. Itu menciptakan flow. Ketika kita cukup jago kerja sesuatu dan kita mencintai sesuatu itu akan terjadi flow. Flow itu apa? Flow itu lupa waktu. Ada orang main sesuatu sampai lupa waktu. Kenapa main sesuatu sampai lupa waktu? Karena dia ngeflow. Karena dia ngeflow, dia lupa waktu. Sehingga dia tidak merasa kerja keras. Betul. Oke. Nah, jadi kata kuncinya di situ. Jadi yang kita butuhkan adalah kita perlu melakukan sesuatu yang kita sukai sehingga kita sangat jago di bidang itu sehingga kita ngeflow. Nah, ketika kita sudah ngeflow melakukan sesuatu yang kita cintai, maka buat kita itu bukan kerja keras lagi. Karena kita doing something that we love. Kita melakukan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, sehingga buat orang lain mungkin kerja keras di mata orang, tapi di mata kita ini lagi ngulik kok, kita ini lagi main. Jadi betul. Rasanya nggak kerja keras. Oke? Kalau Teguh nanya ke aku, misalnya, Mas Angga, dari sekian banyak, jangan gitu ngomongnya, agak tricky ya. Di pencapaianku hari ini, maksudnya gitu ya. Dalam kondisi finansialku hari ini, aku tentu aja tidak sangat kaya, ya normal lah menurutku. Tapi menurutku, aku sampai ke titik hari ini itu aku keringetan pun enggak kalau ditanyakan gitu. Aku bahkan enggak kerja keras sama sekali. Banyak orang kan, aku nih sampai di titik hari ini berdarah-darah, ngerti nggak? Pernah dengar nggak orang gitu? Ini semua adalah tetesan darah dan air mata, kalau ngomong kan gitu orang kan. Ngerti nggak? Orang-orang kalau sukses pasti ditanyakan gitu. Kredit tuh kerja keras.
kerja keras tidak akan mengkhianati hasil gitu, orang kan ngomongnya gitu. Itu MLM yang terakhir ngomong itu, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil itu. Nggak ada yang salah dengan MLM ya, saya juga alumni MLM. Jadi banyak orang tuh ketika ditanya ini akumulasi dari tetesan darah dan air mata gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman nanya ke aku kayaknya belum keringetan udah sukses kan gitu. Bedanya di mana? Bedanya di belief. Karena aku meyakini untuk sukses nggak harus kerja keras. Nah, karena aku mencintai yang aku kerjakan, sehingga ketika aku ngerjain sesuatu, aku nge-flow. Aku tuh ada hari, Mas Teguh, ada satu hari, di mana aku bangun tuh jam 3:30 subuh. Aku bangun pagi, terus, jam 4 ya. Pokoknya aku bangun pagi banget, terus aku masuk kantor, terus aku kerja gitu ya. Aku tuh lupa waktu, nggak inget apa-apa. Terus tiba-tiba istriku nangis. Dia bilang, kamu kerja sampai gitu banget. Lah, emang sekarang jam berapa? Tahu nggak sekarang jam berapa? Jam 4 sore. 12 jam, Mas. Aku tuh lupa, aku tuh nggak inget. Aku tuh perasaanku tuh aku baru di situ cuman sebentar banget gitu. Kayak nggak lama, karena aku lagi nge-flow. Aku lupa waktu. Nah, bagi orang lain itu kerja keras. Buat aku, nggak kerja keras, aku biasa aja. Kemarin tuh aku bikin landing page. Aku bikin landing page sekitar jam 4 aku bikin landing page. Jam 4 itu aku tahu kan 4:30 aku volley kan biasanya kan. Betul. Aku kerjain landing page dulu bentar habis itu volley gitu. Perasaanku gitu. Jam 4 aku kerjain landing page. Tiba-tiba Basit nelpon. Mas, bisa bantu nge-host nggak di Kedamaian? Nemenin Mas Fadli. Hah? Kan masih nanti kan? Bentar lagi, Mas. Duh, emang sekarang jam berapa? Tak cek tuh hampir jam 7 ternyata aku. Ternyata aku udah 3 jam di situ dan aku nggak tahu kalau aku udah 3 jam di situ. Perasaanku baru 15 menit. Aku tuh bahkan berencana nih, aku mau istirahat bentar, ngambil minum, berangkat volley. Aku yakin 15 menit karena kan volley kan 4:30 kan. Volley 4:30. Ronis, WA aku, sorean Mas. Siap. Bentar bikin landing page gitu. Aku bikin landing page sebentar lagi ngerjain. 15 menit break, ngambil minum, berangkat volley 4:30 kan pas menurutku. Tiba-tiba nelpon ngabarin Ngoswe, tak cek udah hampir jam 7. Berarti 3 jam aku di situ. Nah, bagi orang yang nggak lihat, kalau aku menyukai apa yang aku kerjakan, menurut orang lain ini Mas Angga kerja keras. Tapi menurutku aku tuh ngulik kayak lu main puzzle, ngerti nggak? Yes. Atau kayak main game yang belum tuntas gitu ya. Betul. Nyusun Lego kan? Betul. Nyusun Lego kan seru tuh. Yes. Tapi kan menyenangkan, walaupun ribet ya. Tapi kan menyenangkan, tahu-tahu lupa waktu. Jadi menurutku aku tuh lagi ngulik, lagi nyusun Lego gitu, lagi masang Lego. Jadi menurutku ini susah-susah menyenangkan, bukan sesuatu yang beban. Kalau kerja keras kan beda. Kerja keras tuh vibe-nya tuh lu mau nggak mau harus lu kerjakan. Karena ini wajib tanggung jawab. Jadi kesannya tuh perlu, kewajiban, requirement gitu. Nah, sedangkan kalau kita suka apa yang kita kerjakan, ya tadi kita akan menciptakan flow. Nah, flow itu harus 2, jago dan suka. Karena kalau nggak jago biasanya nggak akan nge-flow. Betul. Nah ini mungkin Mas Angga, iya, karena ada banyak teman-teman yang menyalahartikan kerja keras yang salah seperti ini gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa kata Mas Angga nih kerja keras itu hanya sebuah mitos gitu kan. Akhirnya ada kerjaan misalnya di kantornya, ngapain kerja keras? Waktu gua kan cuma sampai jam 5 misalnya atau sampai jam 6. Ya udah, aku pulang aja jadi ditinggalin kan. Nah, berarti kan ini kesalahan dalam mengartikan kuncinya tadi ya di expert dan jago tadi mencintai kan gitu. Betul. Dan bukan berarti kita nggak perlu kerja ya kan. Tapi kan aku nggak punya syarat aku harus kerja keras. Bayang nggak? Yes. Nah, aku nggak punya syarat. Ketika aku pengen break ya aku break aja. Aku pengen liburan aja. Aku nggak pernah merasa bersalah. Karena kan nggak ada syarat ya aku untuk sukses harus kerja keras. Dan dalam prosesnya aku juga nggak kerja keras karena aku melakukan yang aku suka. Jadi buat aku kerja dan main itu sama. Biarkan orang lain yang memutuskan aku lagi main atau lagi kerja. Oke, ini menarik ini. Mas Angga, apakah kerja keras yang dimaksud sama Mas Angga ini cocok untuk seorang karyawan? Tadinya kalau misalnya karyawan kan, wah ini disuruh sama bos misalnya hari Minggu harus datang ini, atau hari Sabtunya harus masuk nih, gitu. Apakah tergantung bisa... dia mencintai pekerjaannya enggak kan gitu. Kan orang beda-beda pekerjaannya. Kayak misalnya
suka misalnya aku jadi karyawan di bidang perfilman misalnya. Dan aku suka pekerjaanku, ya aku menganggap itu main kan gitu. Sama aja. Oke. Kayak Mbak Lisna nih. Mbak Lisna suka motoin aku kan, misalnya. Dan dia suka ngedit foto berjam-jam gitu. Dia senang aja ngeditin fotoku. Kalau seandainya dia adalah karyawan yang kerjanya moto dan ngedit foto, itu dia nggak akan merasa kerja. Kan misalnya ada orang media di kantor, kerjanya apa? Yes. Ngedit video. Kalau dia mencintai ngedit video itu seperti game, ya dia nggak akan ngerasa kerja keras. Karena dia akan ngulik dan puas. Contoh tadi nih, kerjaan bikin landing page kan kerjaan karyawan. Betul. Kebetulan aku suka aja ngulik itu. Aku tuh puas, kayak apa ya? Buat aku uang itu menyenangkan, tapi yang lebih aku suka dari uang itu adalah the art of making money. Aku tuh suka seni menghasilkan uangnya. Bukan necessary uangnya ya. Iya. Aku tuh suka kayak lu tahu seniman? Yes. Seniman itu dia suka ngelukis, dibayar gak dibayar dia ngelukis. Kebetulan kalau lukisannya bagus akan dibayar mahal, tapi dia tuh bukan ngelukis untuk dijual mahal, kebayang nggak? Dia tuh ngelukis karena dia menyukai dunia itu. Dunia seninya. Dia suka the art of tadi making artnya, bikin seni. Buatku bisnis itu art, and this is my art, ngerti nggak? Ini seniku ya bikin landing page, bikin iklan gitu. Nah, makanya memang kita perlu cari profesi yang kita suka. Kayak sukanya beda-beda. Ada orang yang suka coding gitu. Ketika dia coding dia merasa hidup di situ. Dia ngulik, ngerjain satu error itu, wah ini errornya ketemu, puas banget, wah seneng gitu. Benar, iya. Dia bisa semalaman tuh nggak tidur ngurusin itu kan. Dan aku ketemu kok ada banyak teman-teman yang karyawan yang kayak gitu. Kayak aku punya teman yang programmer gitu. Itu habis ngobrol sama aku, dia 2 hari nggak tidur. Aku nggak tidur mas, aku tidur jam 2, jam 3, kadang nggak tidur. Bikin yang sampai bilang itu gitu. Karena dia tertarik, dia merasa tertantang, dan dia kayak, dikit lagi kena nih, tapi nggak kena gimana kayak gitu aja. Jadi dia, jadi dia akan, ya sama aja. Rasa kerja atau enggak itu kan tergantung di ininya, tergantung di aturan main di dalam hati. Teguh kalau charting itu bisa lama, bahkan template-mu I love chart judulnya kan agak tidak normal juga lo kan. Iya kan? Iya. Lo bisa charting 2 jam, ngapain setan ini charting 2 jam? Iya kan? Sama spek testing langsung gitu. Iya. Iya, kalau orang suka seneng aja gitu, nggak jadi tanggung jawab. Jadi buat orang-orang yang sudah master the art of living istilahnya, seni mengelola kehidupan, buat dia kerja dan main itu sama kok. Oke. Biarkan orang yang memutuskan saya sedang kerja atau sedang main. Contoh aku punya teman satu lagi misalnya, aku punya teman namanya Mas Hendra tuh yang punya Ngaji Roso. Yang bangun Ngaji Roso. Mas Hendra itu kerjaannya ketemu orang syuting. Dan dia tuh senang melakukan itu. Buat orang lain mungkin kerja keras, buat dia lagi main dia. Iya, aku main ketemu Teguh ngobrol, cuman di syuting sama dia. Iya, di syuting betul. Kan, gitu. Ya, tapi kan buat dia itu main, buat dia menyenangkan. Pekerjaan dia menyenangkan, jadi buat dia main. Kayak ada satu orang ada di aku nonton di Shark Tank Australia. Ada satu anak muda umur berapa ya? Umur 16 tahun kalau nggak salah, dia jualan donat. Nah, dia bilang, ditanya sama Shark Tank-nya, walk me through your day katanya. Aku bangun pagi jam sekian, siapin pesanan, habis itu berangkat ke sekolah, ngerjain PR, ngerjain ini, habis itu pulang ngerjain ini. Terus itunya nanya, juri Shark Tank-nya nanya, terus kapan kamu having fun? Dia bilang, this is fun, kata dia, ngerti gak? Yes. This is fun, kata dia. Ya, jadi dia nggak merasa kerja keras karena buat dia itu fun. Gitu. Ada orang sukanya bikin kue, ya bikin kue itu menyenangkan buat dia. Betul. Nah, kalau kamu suka bikin kue, nanti kamu sangat jago bikin kue, kamu dibayar mahal ketika bikin kue, kan gitu aja. Yes. Ada orang sukanya bikin kopi, ya dia akan jago bikin kopi. Jadi memang sweet spot-nya menurutku bukan berarti kita nggak kerja keras, tapi kita perlu cari profesi yang kita sukai sehingga kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita sangat jago di bidang itu, kita dibayar mahal, dan buat kita kerja dan main itu sama. Buat kita kerja sama dengan mainnya sama dengan kerja. Jadi kayak sip.
Ada satu contoh lagi, ada satu CEO dia lagi liburan di pinggir pantai gitu. Di situ dia lagi telepon timnya gitu. Terus ada ibu-ibu di sebelahnya. Kamu kok lagi di pantai, kamu nggak bersenang-senang, malah kerja. Loh, buat aku ini menyenangkan, kerjaanku udah bersenang-senang ini. Gitu. Jadi itu bedanya orang yang merasa kerja keras sama orang yang do what they love. Sama-sama putting the hours in, sama-sama ada yang kita lakukan untuk making money, tapi energinya sangat berbeda. Sama-sama ada yang dikeluarkan gitu ya, tapi beda ininya ya, beda vibes-nya. Ya, Oke. Teguh kan suka main bulu tangkis ini betul. Iya, lu kan bisa main bulu tangkis kayak 4 jam gak diganti. Buat orang lain, setan ini kerja keras. Tapi kan lu senang-senang aja main bulu tangkis kan. Iya. Kalau bisa main lagi. Kan merasa kerja keras gak? Merasa disiksa gak? Enggak, betul. Iya. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman ya, dengan penjelasan dari Mas Dwien Anggara ini tidak lagi ada kesalahpahaman dalam mengartikan kerja keras itu sama dengan sukses gitu ya. Jadi kemarin-kemarin itu masih ada teman-teman saya yang mengatakan kayak gitu kan, loh kata Mas Angga seperti ini kok gitu. Jadi kalau misalnya ada lemburan itu jadi dia nggak dikerjain Mas gitu. Jadi pulang dia, pulang langsung. Artinya berarti kan dia masih belum paham arti dari kerja keras ini seperti apa gitu. Bisa jadi kerja keras yang kita lakukan saat ini adalah having fun kita kan gitu ya. Oke, sip. Jadi itu kalau orang misalnya lain tentang kerja keras. Kerja keras atau enggak. Buat kita enggak ada kerja keras. Buat kita ya semuanya menyenangkan. Menyenangkan. Oke, ada lagi nggak Mas selain dari abundance itu? Yang paling umum orang punya abundance block, yang orang punya adalah uang adalah akar dari segala kejahatan. Money is the root of evil. Ya. Nah, ini abundance block yang banyak banget orang umum punya. Nah, aku nggak tahu sih datangnya dari mana. Kan namanya abundance block itu kan datangnya bisa jadi didikan keluarga, dari culture gitu ya. Dan macam-macam gitu. Kayak banyak film di sinetron apalagi di Indonesia. Kan semua film kita kan isinya gitu lah ya isinya. Iya. Semua film kita ya. Betul. Isinya orang kaya sombong jahat menganiaya orang miskin yang jujur kan gitu kan, di semua film kita isinya kan. Azab kubur. Atau ada orang yang dulunya baik terus begitu kaya sombong gitu. Terus ada keluarga bercerai gara-gara duit gitu, atau misalnya ada keluarga saling membunuh gara-gara rebutan warisan gitu. Atau simply ya tadi bisa jadi tontonan, bisa jadi bapaknya, bisa jadi nasihat orang tuanya gitu. Dan misalnya Kodeni Santoso itu dulu pernah dapat nasihat dari orang tuanya bahwasanya jangan hanya gara-gara uang sama saudara jadi berantem. Itu kan nasihatnya baik maksudnya. Jangan hanya karena duit sama saudara jadi berantem. Artinya kan secara tidak langsung menganggap uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Akibatnya apa ya? Akibatnya ya uangnya dihindarin demi tidak berantem sama saudara. Akhirnya uangnya menjauh. Nah, kalau kita meyakini uang adalah akar segala kejahatan, di dalam hati kecil kita ini nggak mau jadi orang jahat. Kita ini mau jadi orang baik. Kalau kita yakin uang adalah akar segala kejahatan, ya berarti kita sedang punya program menolak uang. Kita punya program anti duit. Aku punya banyak teman yang kayak gitu. Aku punya orang yang meyakini, genuinely meyakini duit itu kalau banyak pasti bikin masalah. Duit itu kalau banyak bikin masalah. Atau ada juga orang yang meyakini aku kalau punya income di atas 25 juta pasti main cewek gitu. Ada. Akhirnya apa? Akhirnya ya satu dia nggak punya duit. Akhirnya memang secara finansial kondisinya sangat kesulitan, nggak punya duit. Karena setiap kali dia punya duit, dia merasa harus bermasalah gitu. Ya ini udah mulai punya duit nih. Apa nih masalahnya? Nih masalahnya? Sehingga dia mengundang masalah dan akhirnya ya beneran punya masalah gitu. Iya beneran ada masalah, betul. Iya mesti ada. Ketika dia punya duit ada masalahnya. Dan dia akhirnya cenderung menghindari masalah. Karena dia menghindari masalah ya dia menghindari uang gitu. Nah, banyak orang memang punya keyakinan begitu. Misalnya dia meyakini orang kaya itu jahat, itu kan juga keyakinan-keyakinan yang Muhammad Bang. Jadi betul. Kalau orang menganggap uang adalah the root of evil, akar dari semua kejahatan, nah ini perlu dibenerin. Karena sebenarnya uang itu bukan akar dari segala kejahatan, Mas Teguh. Uang itu cuma amplifier. Amplifier untuk diri kita? Iya, artinya gini, kalau Mas Teguh nih aslinya orang jahat, tak kasih duit, dirimu akan jadi lebih mudah untuk melakukan kejahatanmu, jadi lebih jahat. Iya. Tapi kalau Teguh nih orang baik,
tak kasih duit banyak, kamu hanya akan jadi lebih baik lagi dan menggunakan uangmu untuk kebaikan. Jadi sebenarnya bukan orang ketika ketemu duit terus berubah jadi jahat. Dia aslinya jahat, cuman belum punya duit kan gitu. Belum punya duit untuk berbuat jahat. Oke. Jadi sebenarnya bukan artinya orang dulunya baik, semenjak punya duit terus dia berubah jadi jahat. Sebenarnya enggak. Dari dulu dia sebenarnya aslinya dia jahat, cuman belum tersalurkan aja. Begitu punya duit, keluar aslinya gue. Aslinya jahat. Jadi uang itu tidak bersalah. Ya. Jadi uang itu cuman amplifier ya. Uang itu cuman amplifier, cuman apa? Sesuatu yang ya kayak toa aja. Apapun aslinya dia akan dibikin lebih gede. Sebenarnya bukan uang akar dari segala kejahatan ya. Jadi sebenarnya uang itu cuman amplifier. Nah, mencintai uang yang bukan punyanya dia itu akar dari segala kejahatan. Nah, kalau kamu cinta uang yang bukan milikmu ya itu akar dari segala kejahatan. Tapi uang itu sendiri netral. Uang itu netral. Uang itu cuman amplifier. Nah, itu nomor 2 yang banyak orang punya tuh Mas Teguh. Uang akar dari segala kejahatan.